Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bank perkreditan rakyat atau yang bisa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bank perkreditan rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga bank perkreditan rakyat banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bank perkreditan rakyat ada sejak sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank perkreditan rakyat. Yang pertama, memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Selanjutnya ada tujuan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan pegawai kecil dapat terhindar dari jeratan rentenir. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah. Yang keempat, ikut serta memobilisasi untuk keperluan pembangunan dan membantu masyarakat dalam menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Claudia. Sasaran BPR terdiri dari petani, peternak, pegawai, nelayan, dan pedagang kecil. Kepemilikan BPR, satu, BPR hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. 2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. 3. BPR yang bentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham. 4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 5. Merger dan konsolidasi antara BPR serta diakuisisi BPR wajib mendapatkan izin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendapatkan pertimbangan Bank Indonesia. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Komalasari. Alokasi kredit BPR. A. Dalam memberikan kredit BPR, wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan keyakinan debit untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. B. Dalam memberikan kredit BPR, wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam yang terkait seperti perusahaan. Batas maksimum tersebut tidak boleh lebih dari 30% dari modal. C. Dalam memberikan kredit BPR, wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham yang memiliki 10% dari modal sektor. Selanjutnya yaitu ada jenis dan bentuk hukum BPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada BPR Badan Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa. Yang kedua yaitu ada BPR bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari BPR EKS LDKP dan Bank Pasar dan BKBD atau Bank Karya Produksi Desa dan Bank Pegawai. Yang terakhir ada LDKP, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan, terdiri dari perusahaan desa, koperasi desa, perseroan terbatas. Usaha yang dilakukan BPR yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit.
Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bentuk lain. Sertifikat Bank Indonesia atau disebut dengan SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BVR. Apabila BVR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Ada pula usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BVR. Yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent, banking, dan concur terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha BVR. Sekian. Asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hati. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan ciri negatif yang harus dihindari. Contohnya seperti contoh BPR itu bank syariah, bank konvensional, bank supra, bank tapedana, bank Wijaya Mulia Sentosa. Seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi kami tentang manajemen BPR. Manajemen BPR terbagi yaitu tentang strategi atau sasaran, 2 struktur, 3 sistem dan kepemimpinan. Strategi atau sasaran adalah kebijakan umum yang tercermin dalam rencana kerja 1 tahun dan strategi pencapaiannya harus mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah di mana bank berlokasi, strategis atas sasaran untuk merealisasikan kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, strukturnya yang termasuk unsur ini adalah batas tugas dan wewenang yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Sistem yang digunakan seperti sistem akuntansi, sistem penghimpunan dan penanaman dana, serta sistem pengamanan terhadap dokumen apapun. Kepemimpinan, gaya dan semangat kepemimpinan yang dominan dalam pengelolaan BPR, termasuk di dalamnya adalah kemampuan manajerial, direksi dalam mengelola sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki oleh BPR. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami.